Bapak melaksanakan ujian UKIN. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan diri. Nama Bapak Gusti Putu Susanto. Ya, pelaksanaan PPG tahun 2020 yang diselenggarakan di Denpasar dalam bentuk daring. Tempat tugas Pak Guru yaitu di SD 2 Ramapuja. Dengan itu Bapak hari ini tanggal 7 Desember 2020 Bapak akan melaksanakan ujian UKIN dengan materi Tatuamasi. Sudah mengerti anak-anak? Ya, baik. Sebelum Pak Guru laksanakan, mari kita satukan dulu ucapkan Pangandaran Umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini Bapak ucapkan terima kasih sudah kehadiran kalian sudah hadir sempat pada pertemuan hari ini dengan materi yang Bapak sampaikan yaitu Tatuamasi. Ya, Tatuamasi di sini yang pertama, mari kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdiri semua, silakan berdiri. Kita melakukan tuam ewa sebanyak 3 kali ya anak-anak. Sudah siap anak-anak semua? Cukupkan atau tangannya di depan dada semua? Ya. Sesudah kita melakukan tuam ewa, mari kita melakukan bakti kepada negara dengan menyanyikan Garuda Pancasila. Ya. Bareng-bareng kita menyanyikan ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila kesadaran, rakyat kawinmu sekosong, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, selesai kita melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita duduk kembali pada tempat masing-masing. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, kita mengetahui kehadiran dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Baik, sebelum Bapak sebelum Bapak absen, Bapak Guru akan tanyakan dulu. Semua hadir hari ini anak-anak semua? Hadir. Hadir semua, ya semua hadir. Kalau semua hadir hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih dan semua hadir. Bila mana nanti ada kawan tidak bisa hadir dalam pelaksanaan pembelajaran, atau kawan kita melaksanakan dalam namanya sakit, dengan cara kita harus menjenguknya dengan datangi ke rumahnya dan menjenguk ke rumahnya masing-masing ya. Jadi rasa imbas bakti kita kepada kawan kita yang sedang sakit ya. Ingat kita bersaudara, kita sepenanggungan, kita sebagai umat ciptaan Indonesia yang ini saling menyayangi dan saling tolong menolong. Dan bagi semua anak-anak sudah ya mengerti. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum Bapak akan melakukan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu Bapak membacakan melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan penerapan model pembelajaran blended learning, siswa kelas 6 dapat memahami ajaran Tatuam Asih dalam cerita Itiasa dan mengenal Tatuam Asih dalam cerita Itiasa, sehingga siswa bisa mengucapkan Dwipa Upasa, yaitu dengan mengucapkan salam agama Hindu sebelum dan sesudah pelajaran, serta siswa bisa menumbuhkan sikap sopan santun dan sikap toleransi pada orang tua dan lingkungan. Ya, inilah tujuan yang Bapak laksanakan. Baik, inilah yang Bapak akan nanti di dalam pembelajaran ini, pembahasan kita dan tujuan pembelajaran dalam ajaran Tatuam Asih. Baik, kalian sebelum Pak Guru lakukan pembelajaran, Pak Guru akan memberikan rangsangan dulu. Setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan namanya pertemuan. Kita sudah membahas tentang ajaran Tatuam Asih dan pengertiannya. Yang tentu saja di dalam pengertian itu kalian sudah paham pelajaran yang kemarin. Bapak sebelum mengacu ke gambar ini, Bapak tanya dulu sebelumnya, apa sih yang Pak Guru kemarin jelaskan tentang pengertian Tatuam Asih? Siapa yang bisa menjawab? Yang masih ingat dalam bayangannya, apa sih Tatuam Asih itu? Ada yang bisa? Ya. Apa nak? Aku adalah engkau. Iya, berarti masih ingat aku adalah engkau adalah aku. Ya, itulah dari pengertian Tatuam Asih yang kita pelajari minggu kemarin. Baik, terima kasih De Ocha. Ini Nak Ocha sudah bisa memberikan ingatan kita pada pelajaran minggu lalu. Dan ini
pada pelajaran hari ini adalah sebagai rangsangan. Rangsangan yaitu membuka materi kita supaya ada pandangan, oh materi kita ini yang harus kita bahas hari ini. Baik, gambar yang pertama, ada yang bisa menjelaskan? Ya. Orang yang sedang memberikan bantuan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Iya, ini ada orang yang orang anak ya membantu pada orang miskin. Ini orang yang tidak mampu memberikan sedekah, ya memberikan sedekah, memberikan uang. Kalau kita punya uang banyak, ya kasih dia kepada orang yang miskin, bahwa kita ada ibad bakti rasa kasihan kepada orang yang tidak mampu. Inilah contoh pelaksanaan Tatuam Asi di dalam ajaran kita. Nah, yang kedua, ini gambar yang kedua. Apa yang menggambarkan, coba Pak Guru tanya? Ya. Membantu orang tua yang sedang sakit. Iya, yang membantu orang tua yang sedang sakit ini orang tua, dan yang ini adalah anak. Jadi anak dan orang tua ini, orang tua sedang berobat. Dia orang tua sedang berobat di rumah sakit. Dia sedang posisinya mencari tempat duduk. Dan anak ini membantu orang tuanya ini mencari tempat duduk yang posisi orang tua ini sedang sakit. Jadi dia merasa kasihan kepada orang tua bahwa orang tua ini sakit. Baik, yang selanjutnya yang gambar ketiga. Ini siapa yang bisa? Ya. Membantu orang tua menyeberang jalan. Iya, membantu orang tua sedang lagi menyeberang jalan. Namanya sekarang ya, namanya lalu lintas di jalan, apalagi di jalan raya. Di jalan raya itu posisinya rame. Jadi seorang anak ini membantu orang tua. Ya, kalau kalian merasa nanti ketemu orang tua yang ibaratnya tapi sudah itu buta atau tidak bisa jalan, ya, itu kalian harus membantu dengan ikhlas, harus bisa membantu dia posisi untuk menyeberang jalan. Itu kita rasa kasihan kepada orang tua yang tidak mampu untuk menyeberang jalan. Baik, gambar selanjutnya yang gambar keempat. Ya. Orang yang sedang melaksanakan kerja bakti atau gotong royong. Iya, orang yang melaksanakan kerja bakti atau gotong royong. Ini ada sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang yang dia melakukan adalah saling kerjasama di sini. Ya, saling kerjasama, dia saling membantu, tolong menolong. Jadi tidak ada rasa saya nih nggak mau bantu dia, nggak ada rasa seperti itu kepada setiap manusia. Dia merasa itu kerjaan kita saling bantu, kita tolongin kawan-kawan gitu. Jadi kita satu kelas ini jangan saling si Putri nggak mau aku ngerjain itu kerjaannya dia, itu punya dia. Ada juga kawannya Ocha umpamanya pecah ban di dalam sepedanya, nggak mau lah aku bantuin. Jangan seperti itu, kita harus membantu. Ya, dengan cara apa? Pinjamkan dia pompa di tempat siapa umpamanya, bantuin dia memompa sepedanya supaya dia sampai di rumah. Itulah rasa yang ada di dalam yang ada di dalam ajaran Tatuam Asi. Inilah 4 rangsangan kita melaksanakan ajaran Tatuam Asi. Sudah mengerti sampai sini? Sudah. Inilah nanti yang harus kalian laksanakan dengan pelajaran hari ini. Baik, inilah Pak Guru akan menampilkan video. Kalian cermatilah video ini, nanti mudah-mudahan kalian bisa kalian cermati pelajaran ini. Nanti kalian menjadi Pak Guru bisa tanya jawab yang bertujuan membina hubungan yang selaras dan rukun selama hidup lainnya.
Mari kita simak contoh perilaku sebagai terapan ajaran transformasi dalam kehidupan. Contoh perilaku transformasi dalam keluarga. Nah, sebuah keluarga ini Kita kasih kepada orang tua. kita ada rasa terima kasih kepada orang tua karena kita semua mempunyai orang tua. Suka membantu orang tua. Siapa yang nggak pernah membantu orang tua di sini? Ada nggak? Hah? Ada nggak yang nggak pernah membantu orang tua? Ada nggak? Nah, semua bisa membantu orang tua. Ya, saling sayang menyayangi antar sesama. Kalau kita mempunyai adik, ya. Merawat orang tua ketika sakit. Nah, pernah nggak kalian merawat orang tua yang sakit? Iya. Menyayangi saudara. Nah, kalau kalian punya adik jangan sering berantem. Ya, saling sayang menyayangi, saling mengasihi antara saudara kalian sendiri. Tuh. Nih. Inilah saudara. Bermain bersama dengan saudara. Ya, itu. Ada rasa kerukunan antara kita dengan saudara. Menjaga dan menyayangi saudara. Sayangnya itu rasanya jangan saling Dalam berantem. media sama berata dapat kita contoh keharmonisan dari persaudaraan Panca Pandawa. Ya. Ini sebuah contoh. Contoh perilaku transformasi di sekolah. Nah, ini transformasi yang di sekolah. Berarti Bapak mengajarkan hari ini Berbakti kepada guru. kita rasa bakti kepada guru. Mendengarkan penjelasan guru. Ada seorang siswa biasanya ribut, ini nggak mau mendengarkan ajaran guru. Mengucapkan selamat pada saat hari guru. Ya. Belajar bersama-sama dengan teman. Saling memaafkan jika salah dengan teman. Jika ada kawan yang salah, tolong saling memaafkan. Ya. Contoh perilaku transformasi di masyarakat dan lingkungan. Nih, yang dari Pak Guru Memberikan punya atau sedekah kepada pengemis. Kalau kita punya uang jangan merasa pelit, apalagi kepada orang yang tidak mampu. Itu pahalanya besar Saling sekali kalau kita menolong menolong. orang lain. Ibarat anjing aja bisa saling menyayangi, apalagi kita sebagai manusia. Menyayangi binatang peliharaan. Merawat dan memberikan makanan kepada binatang peliharaan. Pernah nggak kalian seperti itu? Pernah nggak kalian seperti ini? Punya anjing di rumah? Pernah nggak kalian seperti itu? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, ibaratnya kita menjaga lingkungan itu harus merawat tanaman, menyapu dengan bersih halaman. Itu sudah mencerminkan kita sebagai anak yang bisa menjaga lingkungan. Antar umat beragama. Hidup rukun dan harmonis antar umat beragama. Jadi kalau kalian punya kawan nanti jangan saling menghina, jangan saling mengejek antar agama lain. Inilah yang diajarkan di dalam proklamasi, kita semua bersaudara.
Manfaat ajaran reformasi dalam kehidupan. Nah, manfaatnya. Ajaran reformasi dapat menemukan rasa kasih sayang, saling menyayangi, toleransi, dan saling menolong dengan makhluk hidup lainnya. Inilah manfaatnya semuanya. Kita menjaga keharmonisan. Ya. Itulah Pak Guru sampaikan di dalam video ini. Jadi intinya di dalam ajaran reformasi itu manfaatnya yaitu kepada kita sendiri, apa, kerukunan antar agama, kerukunan antar umat itu sudah mencerminkan kita harmonis hidup rukun antar manusia. Itu pun sebaliknya kita harus hidup rukun kepada ciptaan Ida Sang Hyang Widi yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sudah jelas sampai sini? Ada yang perlu kalian bertanya sampai sini tentang video ini? Ada yang ditanyakan tentang video ini? Ya. Pak Guru, saya mau tanya, saya punya saudara di rumah. Saya sering membantu atau memberi bantuan kepada orang. Itu termasuk dalam ajaran apa, Pak? Iya, betul sekali. Ini tadi sudah mencerminkan di dalam video yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa di dalam ajaran reformasi kita saling membantu. Ya. Jadi termasuk ajaran apa? Reformasi. Kita saling membantu antar sesama siapa? Sesama manusia yang saling membutuhkan, ya. Yang membutuhkan kita. Umpamanya kita mempunyai makanan lebih, ada orang yang minta makanan, dibantu dia, kasih dia makan. Kalau orang yang nggak punya uang pada ini, itulah rasa kita imbal balik kepada manusia, ya. Kita saling membantu. Siapa lagi kalau nggak kita yang membantu antar sesama, ya. Sudah jelas semua anak-anak sampai sini? Jelas semua? Sudah? Oke, kalau sudah jelas, baik. Baik, anak-anak. Bapak akan mempunyai gambar di sini. Bapak akan mengilustrasikan gambar ini. Ya, mengilustrasikan gambar ini. Tolong anak-anak sekarang Pak Guru ngasih tugas. Kalian mengerjakannya di buku, membuat diceritakan apa yang ada pada gambar ini. Ya. Baik, Pak Guru dikasih waktu 10 menit dalam mengerjakan ini. Silakan. Nanti siapa yang sudah bisa mengerjakannya, siapa yang duluan sudah selesai, nanti Pak Guru salah satu akan memanggil nama tersebut. Ya. Itu gambar anak lagi, orang tua, bapak, ibu, dan anak di sana. Gimana perilaku yang di dalam reformasi tersebut? Ya, semua bekerja, ya. Ada susah, ya. Jadi seperti ini. Nanti itu gambarnya disamain sesuai dengan kata-kata kalian, ya. Ya. Sudah jelas, nah? Sudah jelas? Nanti disamain kata-kata dalam perilaku itu disamain dengan perbuatan anak dengan orang tua, ya. Ditulis dengan jelas, ya. Sudah jelas, nah? Nah? Ada yang ditanyakan lagi? Nah? Nggak kenal orang tua itu? Hah? Tidak?
Apa yang dilakukan orang tua dari anak tersebut? Lagi apa dia? Lagi cium ibunya. Ya, itu ditulis nanti. Ya. Yang sudah jelas? Belum? Sudah selesai? Sabar dulu. Dulu ini ilustrasikan apa yang sedang dilakukan oleh ibu. Yang ditiup sama? Dipeluk sama anaknya ya? Ya. Itulah rasa cinta kasih kita pada anaknya dalam suatu lingkungan. Lingkungan ini lingkungan keluarga semua. Oke, sudah? Semua? Sudah semua apa belum? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Oke. Dalam materi ini Pak Guru gambarkan, kalau sudah selesai boleh anak siapa yang berani maju ke depan. Pak Guru tidak tunjuk. Ya, gambar satu siapa yang berani tunjuk ke depan? Ya, silakan. Diaca ya, Aca maju. Yang tolong dijelaskan apa yang di dalam gambar ini. Aca perhatikan tadi. Yang jelas. Setelah saya mengamati gambar bahwa keluarga merupakan jenis keluarga yang memegang peranan terbesar dalam kehidupan setiap orang. Jenis keluarga ini hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Jadi, ajaran Tatuang Asi mengajarkan bahwa di dalam suatu keluarga haruslah saling menghormati. Contohnya, kita sebagai anak dalam diri suatu bagian keluarga, kita harus saling menghormati orang tua, guru rupaka atau guru reka, dengan caranya patuh pada nasihat dan aturan yang dibuat orang tua. Dengan menghormati orang tua, kita ikut mewujudkan suasana damai dalam keluarga. Oke, kasih tepuk tangan kawannya. Ayo. Baik, cukup bagus gininya. Tanggapan dari anak Ocha ya. Bahwa Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang di sini bahwa di dalam suatu keluarga, ya tolong perhatikan semua. Di dalam suatu keluarga ini adalah orang tua, bapak, ibu, dan anak. Di dalam ajaran catur guru, ya di dalam catur guru ini ada 4 guru yang harus kita hormati. Dan termasuk guru apa nih? Termasuk kita nih orang tua. Ya, termasuk guru rupaka. Bahwa guru rupaka ini adalah orang tua kita di rumah. Jadi kita semua mempunyai orang tua. Orang tua kita harus saling membantuin di rumah. Jangan kita sebagai anak, jangan bilang, Pak, saya nggak mau bantuin orang tua. Kenapa? Karena aku nggak mau dikasih duit untuk sekolah. Jangan seperti itu. Kita sudah sudah dilahirkan sama orang tua, sudah dibesarkan, sampai sekarang sudah disekolahkan. Kita tidak ada rasa bakti kepada orang tua, itu namanya dosa, nak. Ya, kita rasanya berdosa kepada orang tua. Jadi kita harus rasa baktinya dengan cara apa? Membantu orang tua di rumah. Dengan cara apa? Apapun kerjaan orang tua itu harus kita laksanakan, ya. Jangan kalian cuek, nggak mau mengerjakan kerjaan orang tua, nggak mau membantu orang tua, itu dosa besar. Siapa lagi loh kalau nggak orang tua kita yang membantu orang tua di rumah? Siapa? Mungkin nggak anak tetangga datang ke rumah ujung-ujung bantuin kita? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan anak tetangga bantu kita di rumah? Nggak mungkin kan? Ya mungkinnya kita karena istilah kita yang punya berperan di rumah sebagai anak dari bapak dan ibu. Mungkin di sini ada masih lengkap punya bapak dan ibu di rumah?
Masih punya lengkap? Iya, mesti lah ya. Semua lengkap mempunyai bapak dan ibu. Makanya sekarang semasih orang tua itu hidup, sayangilah orang tua. Itu ya pesan Pak Guru ya. Baik. Gambar selanjutnya. Nah, ini kalian perhatikan gambar. Ini adalah gambar keadaan di sekolah. Kalian perhatikan gambar tersebut. Kalian nanti jabarkan, berikan alasan kalian kenapa gambar ini, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sama nanti seperti gambar satu tadi, suruh maju ke depan satu-satu. Ada kesusahan, Mas? Ada kesusahan nih dengan gambar itu? Apa yang kamu tangkap dengan gambar itu? Ya, guru sedang mengajar. Jadi anak didik di sini sedang diajar oleh guru dan anak didik sedang memperhatikan. Kalau ditulis itu nanti dijabarkan. Ya. Sudah dengar anak masih belum? Masih berpikir apa yang harus kalian tulis? Kamu tulis? Masih bingung? Ya tulis pokoknya semampu kamu. Ya, semampu kamu. Udah jelas kan? Betul? Udah betul? Udah. Yang banyak dong tulisannya, yang banyak tulisannya, jangan sedikit-sedikit. Nanti jelas betul, nanti tak suruh maju nanti. Kalau sudah. Rian sudah selesai ya? Sudah? Oke. Sudah jelas? Sudah gini? Sudah? Ya. Baik. Sudah semua di kalian tulis tadi? Sudah semua kalian ini sudah semua selesai atau belum? Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, siapa yang bisa ambil di gambar 2 ini? Oke, dia maju ke depan. Yang keras ya. Saya mengamati gambar, guru merupakan orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan, memberikan penilaian dan melakukan evaluasi. Di dalam ajaran Tatuang Asih, peran guru mendidik agar siswa menjadi orang yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, kita harus menghormati para guru dengan contoh mematuhi nasihat guru, rajin belajar, mengerjakan tugas dengan baik dan mematuhi aturan sekolah. Iya, kasih tepuk tangan pada dia. Ya. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang penjabaran ini peran guru dengan siswa. Pak Guru sudah tadi tentang gambar 1, sekarang yang termasuk di dalam catur guru apa ini? Guru apa? Ada yang bisa? Guru pengajian ya. Ya, masuk Pak Guru di sini ya. Di sini termasuk guru pengajian. Kenapa dikatakan guru pengajian? Adalah guru yang mengajar di sekolah, guru yang mengajar di pasraman, guru yang mengajar di tempat suci. Ya, itu termasuk guru pengajian. Nah, Pak Guru ngambil contoh di guru di sekolah. Guru di sini adalah peran di mana seorang guru mendidik seorang anak menjadi anak yang
pintar, ya. Siapa lagi loh? Pernah nggak apa namanya? Kalian pintar sendiri? Pernah nggak kalian gini? Kalau tanpa adanya guru, bisa nggak kalian pintar? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Pak Guru inilah memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu, memberikan apa namanya, dorongan pada siswanya, memberikan materi sebanyak-banyaknya, bahwa itulah harus ditiru, namanya gugu dan ditiru, itu namanya guru, ya. Apapun pelajaran yang guru berikan, itu harus kalian kerjakan. Contohnya apa yang guru lakukan di sini? Contohnya kalau di sekolah, guru memberikan tugas apa biasanya? Memberikan tugas, contohnya memberikan tugas PR. Pernah nggak kalian di rumah sampai di sekolah gurunya memberikan tugas PR? Sampai di rumah, pernah nggak kalian tidak mengerjakan tugas PR? Tidak, ya. Pernah nggak dikerjakan tugasnya? Dikerjakan ya tugas PR-nya biasanya sampai rumah? Dikerjakan, jangan dikerjakan. Berarti kalian kalau tidak mau mengerjakan tugas PR ini, berarti kalian tidak bakti kepada guru pengajian, ya. Inilah rasa kita di dalam transformasi, kita saling apa namanya, ini contoh perilaku yang kita harus contoh, ya, saling menyayangi antar sesama, saling bantu, kita mempunyai ilmu, kita saling tukar menukar ilmu kita. Inilah guru di sini perannya. Sudah jelas ini tentang gambar 2, sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Sudah ya? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Kalau sekarang sudah jelas, mari kita lakukan video selanjutnya, ini gambar selanjutnya. Nah, tolong kalian sekarang jabarkan apa yang di dalam benak kalian ini, kalian itu apa yang dia lakukan di gambar tersebut. Baca sudah? Oh belum ya. Apa yang kalian ingin baca lagi perhatikan di dalam gambar ini? Iya, betul. Pernah baca lakukan di ini apa namanya? Pernah kalian baca apa namanya? Pernah perhatikan yang orang lain seperti ini di lingkungan kalian? Pernah? Di mana? Di desa? Di pura atau di mana? Kayak tolong digambarkan nanti apa namanya, apa yang baca perhatikan ini. Adek sudah. Oh jangan sedikit yang nulisnya, banyak ini ya. Ini kan harus banyak penjabaran ini, jangan sedikit nulisnya, harus banyak. Pak Guru juga bisa nulis. Ini seseorang yang lagi kumpul-kumpul. Nah seperti itu kita pakai logika. Bahwa ini bla 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 gitu ya. Kok bingung? Kenapa bingung? Perhatiin dong gambarnya, ya. Perhatiin gambarnya ya. Baik. Sudah semua? Sudah semua, anak-anak?
Sudah? Rian sudah? Ini sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah semua, siapa yang bisa maju? Iya, silakan. Baca yang keras, biar kawannya dengar. Ada ke sana. Ya. Setelah saya mengamati gambar gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, kerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis, dan ada pula aktivitas kerjasama yang lain dalam ajaran Tatuam Asi. Kita harus menjaga hubungan baik dengan alam sekitar. Kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Contohnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Kasih tepuk tangan. Oke. Ya. Di dalam gambar tersebut Pak Guru akan jelaskan di sini adalah semua gotong royong lapisan masyarakat ya. Ya, di sini kita saling kerjasama, ya, saling membantui di sini. Jadi rasa kita saling tolong menolong di sini. Ajaran Tatuam Asi mengajarkan bahwa kita semua saling bisa membantu. Siapa lagi kalau kita yang membantu membersihkan lingkungan kita? Kalau lingkungan kita kotor, sehat nggak kira-kira? Tidak sehat. Maka lingkungan kita tidak sehat. Siapa yang dapatnya kalau lingkungan kita tidak sehat? Apa dampaknya? Kita akan sakit, ya. Kalau sudah lingkungannya kumuh, nggak pernah dibersihkan rumputnya, nggak pernah disemprot, itu mencerminkan kita malas membersihkan lingkungan. Jadi dengan cara kita di lingkungan itu dengan cara gotong royong, ya. Sudah mengerti semua tentang penjelasan ini? Sudah mengerti semua anak-anak? Oke, kalau sudah mengerti, baik, nanti Pak Guru lakukan pembelajaran selanjutnya, yaitu menampilkan video. Oke, perhatikanlah video yang Pak Guru jelaskan hari ini. Hari ini Miss Nancy punya cerita untuk kalian. Tolong nanti didapatkan. Gimana di dalam video itu? Ini sebuah cerita agama Hindu untuk kalian semua sendiri. Suatu hari ada anak laki-laki bernama Bani berjalan melalui hutan. Dia pulang sekolah. Bani memang selalu melewati hutan tersebut karena rumah Bani tak jauh dari hutan itu. Tiba-tiba dalam perjalanan Bani bertemu dengan seekor kucing yang kelaparan. Wah, ada seekor kucing kecil, lucu sekali. Tapi sepertinya kucing lucu ini kelaparan. Kasihan sekali kamu. Oh iya, tadi pagi ibu kan membawakan bekal. Seingatku bekal itu masih kusisakan. Setidaknya masih ada teman ikan ini. Besok ketika aku lewat sini, aku kuberikan kamu makanan lagi ya. Kamu tetap di sini ya kucing kecil. Bani pun berjalan kembali dan tidak lama Bani sampai rumahnya. Bani tidak langsung memasuki rumahnya. Ia terkejut melihat tanaman di depan rumahnya. Oh, kok tumbuhannya layu semua? Kasihan sekali tumbuhan-tumbuhan ini. Mereka kepanasan dan mungkin adikku lupa menyiramnya. Akan kusiram nanti. Sebaiknya aku berganti pakaian dulu. Bani pun memasuki rumahnya, berganti pakaian, dan memanggil adiknya Lulu untuk membantunya menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di taman rumah mereka. Kak, maafin Lulu ya Kak. Hari ini Lulu lupa menyiram tanaman. Tidak apa-apa Lulu. Yang penting sekarang kita sudah menyiramnya.
Besok kakak akan ingatkan kamu untuk menyiram tanaman ini ya. Lulu dan Bani pun menyirami semua tumbuhan yang ada di halaman rumah mereka. Malam harinya, Bani menceritakan semua kegiatannya kepada ibu. Bani, Lulu, kalian sudah makan? Sudah Bu, kami tadi sudah makan. Bu, hari ini Bani ingin menceritakan sesuatu kepada ibu. Boleh, Bani. Ibu akan mendengarkannya. Sepulang sekolah tadi, Bani bertemu dengan kucing kecil yang kelaparan Bu. Lalu karena Bani masih punya sisa bekal, walaupun hanya tulang, Bani berikan kepada kucing itu Bu. Kelihatannya dia senang dan hangat sekali. Bani pun berjanji pada kucing itu, Bani akan kembali esok hari untuk memberikan kucing kecil itu makanan. Nah, ketika Bani sampai rumah tadi, Bani melihat tumbuhan yang ada di halaman rumah kita lalu semua. Lalu Bani dan Lulu bersama-sama menyirami tanaman-tanaman itu. Tanamannya langsung segar. Semoga tanaman kita cepat tumbuh besar. Wah, pintar dan hebat ya anak-anak ibu. Bani, ibu bangga kepada kamu karena kamu peduli dengan lingkungan sekitarmu. Kamu memberi kucing kecil makan, menyirami tanaman yang layu. Itu berarti kamu sudah menerapkan ajaran dalam agama Hindu, yakni Tattvam Asi. Tattvam Asi. Tattvam Asi itu apa Bu? Tattvam Asi artinya dia adalah engkau adalah dia. Jadi begini, sebenarnya kamu dan semua makhluk yang ada di alam semesta itu sama-sama hidup karena adanya Atman atau percikan sang yang dewasa dan bersumber dari sang yang dewasa itu sendiri. Di dalam diri Bani ada Atman, pada hewan ada Atman, dan pada tumbuhan juga ada Atman. Maka dari itu kita semua bisa hidup. Nah, karena kita semua berasal dari sang yang dewasa dan hidup karena Atman, maka ajaran ini mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan peduli dengan makhluk yang lainnya. Karena sebenarnya ketika Bani menyakiti makhluk lainnya, itu berarti Bani menyakiti diri Bani sendiri. Oh begitu Bu. Berarti kalau Bani menyayangi makhluk lainnya, itu berarti Bani juga menyayangi diri sendiri. Karena sebenarnya kita sama-sama hidup karena Atman. Begitu Bu. Nah, pintar anak ibu. Lulu, ibu pun bangga sama Lulu karena Lulu mau meminta maaf kepada kakak atas kesalahan yang sudah Lulu perbuat. Nah, sudah sana, kalian tidur dulu, ini sudah malam. Baik, Bu. Anak-anak Hindu, sudah kalian simak kan cerita dari Miss Messi? Ya, cerita tadi bercerita tentang Tattvam Asi, ajaran dalam agama Hindu yang mengajarkan kita untuk saling menyayangi, peduli dan tidak menyakiti sesama makhluk serta sang yang dewasa. Karena sebenarnya manusia dan makhluk lainnya itu sama-sama hidup dan bergerak karena Atman dan bersumber dari sang yang dewasa. Oke anak-anak, ikuti terus pembelajaran Miss Messi. Akhir kata, Miss tutup dengan Parana Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, itulah video pembelajaran kali ini. Silakan anak-anak tanggapi video yang Bapak tampilkan tadi. Silakan dikerjakan. Buat tanggapan bagaimana tentang video yang kalian cermati tadi ini. Menurut ajaran Tattvam Asi. Silakan dikerjakan. Ada yang masih bingung tentang video itu? Tanya sama Pak Guru. Masih bingung? Itu nggak bingung, nggak bingung. Yang dikerjakan aja ya.
Kita bingung tuh. Ya. Bingung pecat. Enggak. Kalau bingung tanya ya sama Pak Guru ya. Pak Guru akan memberikan pengertiannya sedikit bagi kalian yang menjabarkannya. Sudah? Semua? Sudah semua? Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, siapa yang berani maju ke depan? Ya. Itu. Yang keras suaranya ya, biar didengar kawannya. Setelah mengamati video yang kita tunjukkan bahwa tiap ajaran satuan aksi bisa sebagai makhluk ciptaan itu sayang widi dan saling menghadapkan dan kepentingan untuk menjaga keharmonisan antara makhluk hidup dan alam sekitar. Keharmonisan itu dilakukan dengan cara merawat tanaman menjadi pupuk dan menyiram secara teratur. Adapun memelihara hewan dengan cara memberi makan secara teratur, mengobati hewan yang sedang sakit dan tidak menyakiti hewan. Ya, kasih tepuk tangan. Baik, sebelum balik kita tanggapannya. Jadi di dalam cerita itu menjelaskan kita antara sesama tumbuh ciptaan di desa Ngewidi bahwa kita saling jaga keharmonisan semua ya, jaga keharmonisan. Kita kalau mempunyai anjing, mempunyai hewan di rumah, kita harus memberikan makanan. Kita mempunyai tumbuhan dengan cara apa tadi? Harus merawatnya. Pernahkah kalian menanam bunga di rumah? Kalian rawat bunga kalian di rumah? Dirawat dengan cara gimana? Ayo, siapa yang bisa? Menyiramnya dan memberi. Ingat ya, kalau kalian sudah berani menanam bunga di rumah, berarti kalian harus punya rasa tanggung jawab untuk merawatnya bunga itu sampai besar sampai berbunga. Itulah rasanya kita menjaga keharmonisan antara lingkungan sesama dan kepada hewan. Sudah jelas sampai ini? Oke, kalau sudah jelas, Pak Guru minta kesimpulan pada materi ini sekarang. Sekarang buat kesimpulan tentang materi apa yang Pak Guru tampilkan sekarang. Coba sekarang dikerjakan langsung. Dari hasil gambar yang Pak Guru tampilkan, video itu disimpulkan. Apa tanggapan kalian tentang ajaran Tatuang Asih yang kalian dapatkan sekarang? Ada kesusahan tentang apa yang di ini tadi? Ini susah membuat kesimpulan? Susah enggak? Ya. Masih ingat kan tadi yang gambar-gambar yang tadi Pak Guru tampilkan? Oke. Kalau masih Pak Guru next belakang lagi ya. Biar kalian bisa memperhatikan ini. Ya. Ini yang gambar kalian harus tadi simpulkan. Ya. Ini video yang kalian terakhir tadi. Jadi dari kalian pengamatan ini apa yang kalian simpulkan? Ya, segera ditulis hasil kesimpulan kalian. Sudah ada yang bisa? Sudah sampai ada yang selesai? Ya, siapa yang sudah selesai duluan silakan maju ke depan. Ada? Ya, silakan maju ke depan. Sudah selesai? Dibaca yang keras. Ajaran Tatuang Asih harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita sebagai makhluk ciptaan bisa saling
dalam kehidupan kita, karena dengan menjalankan ajaran Satu Masih kita akan mendapatkan kebaikan yang maha tinggi. Anak dan keturunan kita akan selamat hidupnya. Ya, kasih tepuk tangan. Itulah hasil kesimpulan dari kawan kalian. Kalian sudah bisa memahami ajaran Satu Masih pada materi ini. Jadi banyak Pak Guru terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan pelajaran ini, sudah bisa mengamati tentang ajaran Satu Masih pada hari ini. Nah, sebelum Pak Guru ini, Pak Guru akan memberikan kalian tugas. Ya, tolong kalian sekarang kerjakan tugas yang Pak Guru tampilkan ini. Silakan dikerjakan. Ya, ini sebagai evaluasi yang kalian harus lakukan sebelum kalian lakukan hari ini, pembelajaran ini. Tolong dikerjakan 1 sampai 5. Nanti siapa yang bisa Pak Guru secara lisan menunjuk. Nanti dikumpul juga tugasnya dan Pak Guru langsung menanya langsung kepada kalian apa jawabannya. Nanti Pak Guru dikumpul nanti ya anak-anak ya, bukunya ya. Oke? Sudah ada yang mengerjakan? Sudah selesai semua? Ada yang sudah selesai? Kerjakan? Sudah ada yang semua? Sudah semua belum kerjakannya? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, Pak Guru tanya dulu. Sambil Pak Guru tahu jawabannya, Pak Guru lakukan. Nomor 1 yang Pak Guru bacakan, menghormati dan mematuhi nasihat orang guru pengajian merupakan contoh pelaksanaan ajaran Satu Masih di lingkungan siapa yang bisa ya? Sekolah. Iya, di lingkungan sekolah. Kasih tepuk tangan kawannya. Oke. Nomor 2, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan merupakan contoh pelaksanaan ajaran Satu Masih di lingkungan ya? Warga sekitar. Yang jelas yang bahasanya yang lancar ya, warga sekitar Pak itu ya. Oke, kasih tangan kawan yang betul sekali. Nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar dilakukan dengan cara membuang sampah di Tempat sampah. Iya, tempat sampah di mana lagi, kasih tepuk tangan ya, betul sekali. Kalau ini kebangetan yang bisa ya. Nomor 4, kamu memiliki 2 pensil, temanmu tidak membawa pensil. Temanmu meminjam pensilmu, sikapmu gimana? Ya? Memberi pinjaman pensil pada kawan. Iya, memberi pinjaman pensil kepada kawan. Gak mungkin kita pelit sama kawan. Kasih tepuk tangan. Nomor 5, di rumah kita wajib patuh menghormati dan mengasihi Orang tua dan Ya. saudara. Iya, menghormati orang tua dan saudara. Siapa yang dihormati? Ya, orang tua dan saudara kita. Mungkin tetangga kita ya. Itu mungkin materi yang Pak Guru tampilkan semua pintar-pintar semua. Dan kerjaan itu silakan kumpul ke depan. Silakan. Kerjaan kamu ke sini, taruh di depan. Ya, silakan dikumpul. Ya. Nanti selesai pelajaran ini Pak Guru koreksi bagaimana nilai kalian, ada yang berbeda atau tidak. Nanti Pak Guru koreksi masing-masing setiap buku itu. Baik, sampai sini Pak Guru anggap ini evaluasi sudah selesai. Baik, jadi Pak Guru menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi kesimpulan materi pada hari ini Pak Guru simpulkan bahwa Tatuam Aksi adalah ajaran moral kita sebagai manusia yang bernapaskan agama Hindu. Wujud nyata di dalam ajaran ini dapat kita cermati dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari dengan memahami dan mengamalkan ajaran Tatuam Aksi. Manusia dapat merasakan berat dan ringan dalam hidup dan kehidupan didampingi dengan sulit dipisahkan keberadaannya. Dengan demikian, maka dalam hidup ini kita hendaknya saling tolong-menolong, merasa senasib dan sepenanggungan. Itulah inti dari ajaran contoh-contoh Tatuam Aksi dan manfaat pelajaran hari ini. Ya, sudah jelas Pak Guru semua sudah mencakup di dalam
pelajaran Tua Masih. Sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup hari ini? Tidak? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, mari Kak Guru tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan, dengan menyanyikan lagu Santi O. Mari kita bangun sejenak sebelum kita mengucapkan selamat. Ya, kita iringi dengan musik dan kita kita lakukan bareng-bareng dan kita ucapkan bareng-bareng. Oke? Oke, kita bareng-bareng cakupkan tangannya.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Bapak sarankan nanti selesai kita mempelajari taklamasi, ini sudah kita mau pelajaran ini adalah pelajaran yang terakhir di dalam semester ganjil ini. Jadi Bapak sarankan tolong belajar di rumah karena ulangan umum sudah dekat ya, ulangan semester sudah dekat ya. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca buku lagi. Jadi intinya di sini ini pelajaran sudah Bapak berikan pada hari ini dan sekaligus Bapak sudah mengakhiri ujian PPL pada hari ini ya. Bapak minta doa restunya dari kalian, mudah-mudahan semua kita bisa berjalan dengan lancar ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapkan ini Parama Santi. Siapkan tangannya. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak sudah bisa hadir pada hari ini dan Bapak sarankan nanti sampai di rumah bawa sepeda, bawa kendaraan, lihat kanan lihat kiri ya, biar kalian sampai di rumah selamat dan bisa bertemu dengan keluarga. Ya, baik ya, itu yang gue sarankan.